Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali para sobat pecinta cerita Islami. Sebelum kita mulai video ini atau cerita ini, jika Anda menyukai video ini atau cerita ini, silahkan di-like. Dan semoga like Anda dihukumi sebagai amal sedekah Anda. Amin amin ya robbal alamin. Diceritakan oleh Sayyidina Anas tentang Alqamah, seorang pemuda yang taat beribadah dan bersedekah. Suatu hari, Alqamah menderita sakit yang cukup keras, sehingga istrinya pun menyuruh orang untuk memanggil Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Sayyidina Bilal, Sayyidina Ali, Sayyidina Salman, dan Sayyidina Ammar untuk datang ke rumah Alqamah dan melihat keadaannya dari dekat. Ketika itu Alqamah sedang sakaratul maut, maka ditalkin oleh beliau-beliau untuk mengucapkan kalimat thayyibah, yaitu kalimat La ilaha illallah. Akan tetapi lidahnya keluh dan berat untuk mengucapkan kalimat thayyibah tersebut. Lalu beliau meminta Sayyidina Bilal untuk memberitahukan perihal Alqamah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lantas beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, apakah dia masih memiliki kedua orang tua? Maka dijawab, ia hanya memiliki seorang ibu yang telah rentah. Lalu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai Bilal, pergilah ke rumah ibu Alqamah, sampaikanlah salamku untuknya, dan beritahukanlah bahwa jika ia mampu untuk berjalan, maka datanglah ia menemuiku. Akan tetapi, jika ia tidak mampu, maka tunggulah sampai aku datang ke rumahnya. Setibanya Sayyidina Bilal di rumah ibu Alqamah, maka diberitahukanlah maksud kedatangannya dengan memberitahukan pesan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan berkata ibu Alqamah, akulah yang akan menemui beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, karena diriku adalah tebusan bagi beliau. Maka pergilah ibu Alqamah menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sesampainya di hadapan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, berkatalah jujur kepadaku, karena jika kamu berbohong, maka Allah pun akan menurunkan wahyu kepadaku. Bagaimanakah putramu Alqamah? Ibu Alqamah menjawab, wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dia adalah orang yang tekun dalam beribadah, baik itu sholat, puasa, ataupun bersedekah. Beliau bertanya, bagaimanakah hubunganmu dengannya? Ibu Alqamah menjawab, wahai Rasul Allah, ia telah membuatku marah kepadanya. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, apakah yang membuatmu marah kepadanya? Ibunya Alqamah menjawab, karena ia lebih mementingkan istrinya dalam segala hal daripada kepadaku. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, karena kemurkaan ibunya lah yang menjadikan lidah Alqamah terkunci untuk mengucapkan kalimat thayyibah. Lantas beliau meminta kepada Sayyidina Bilal agar mengumpulkan kayu bakar untuk membakarnya.
Mendengar perintah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut, Ibu Alqomah berkata, "Wahai Rasulullah, engkau akan membakar buah hatiku di hadapanku. Lantas bagaimana aku bisa merelakannya?" Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai Ibu Alqomah, sungguh siksa Allah itu teramat pedih lagi kekal. Jika kamu menghendaki ampunan Allah bagi putramu, maka maafkanlah dia. Demi zat yang jiwaku berada dalam kekuasaannya, selama kamu masih murka terhadap putramu, maka ibadah sholat, puasa, ataupun sodakohnya sama sekali tidak memberi manfaat untuknya." Kemudian Ibu Alqomah menengadahkan tangannya ke atas seraya berkata, "Wahai Rasul Allah yang di langit, engkau dan para sahabat yang di sini menjadi saksi bahwa aku telah memaafkan semua kesalahan putraku Alqomah." Setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintah Sayyidina Bilal untuk pergi ke rumah Alqomah dan memastikan apakah kini ia telah dapat mengucapkan kalimat thayyibah. Maka pergilah Sayyidina Bilal, dan setibanya di depan pintu rumah Alqomah, ia mendengar bahwa dari lisan Alqomah telah terucap kalimat thayyibah, La ilaha illallah. Tak lama setelah itu datanglah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke rumah Alqomah dan memerintahkan untuk memandikan dan mengkafaninya. Lalu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mensalatinya dan menguburkannya. Beliau lalu bersabda, "Wahai kaum muhajirin dan ansor, ketahuilah bahwasannya siapa di antara kalian yang lebih mengutamakan istrinya daripada ibunya, maka baginya adalah kemurkaan Allah, dan semua amal ibadahnya, baik itu yang fardu ataupun yang sunnah, tidak akan diterima." Berkenaan dengan ayat yang termaktub dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 23 yang artinya, "Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah satu di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka janganlah sekali-kali kamu mengatakan kepadanya dengan perkataan 'ah', dan janganlah kamu membentak mereka, serta ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik." Di dalam menafsirkan ayat tersebut, Sayyidina Ibnu Abbas menjelaskan bahwasannya maksud daripada berbakti kepada kedua orang tua adalah senantiasa bersikap baik dan lemah lembut kepadanya. Dan bila mana keduanya atau salah satu dari mereka telah berusia renta, maka jangan sekali-kali menyakiti hatinya dengan perkataan yang menyakitkan, serta janganlah pernah merasa bosan di dalam melayani dan menjaga pada usianya yang senja. Bukankah mereka juga telah memelihara dan menjaga kita dari kecil hingga tumbuh menjadi manusia dewasa? Bersikap baik, berbicara lemah lembut, serta senantiasa mendoakan mereka pada setiap selesai sholat adalah bentuk dari rasa sayang dan berbakti kepada keduanya. Sebagian tabi'in meriwayatkan bahwasannya barang siapa yang mendoakan kedua orang tuanya sebanyak 5 kali dalam setiap harinya, maka ia telah menunaikan kewajibannya terhadap mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Luqman ayat 14 yang artinya, "Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu,
dan kepadakulah tempat kamu kembali. Salah satu bentuk daripada rasa syukur kita kepada Allah adalah dengan menjalankan perintahnya salat fardu yang 5 waktu. Sedangkan bersyukur kepada kedua orang tua, salah satunya adalah dengan cara mendoakannya pada setiap kali selesai sholat. Dikatakan salah seorang sahabat bahwa yang menjadikan seseorang anak sempit penghidupan atau rezekinya adalah dikarenakan ia tidak mau mendoakan kedua orang tuanya. Dan apa sajakah yang dapat menyenangkan kedua orang tuanya setelah keduanya meninggal dunia, yakni menjadi anak yang soleh, mempererat tali persaudaraan, baik itu dengan karib kerabatnya ataupun dengan teman-teman keduanya sewaktu masih hidup, senantiasa mendoakan dan memohonkan ampun untuknya. Sabda Rasulullah SAW, berdoalah untuk keduanya, memenuhi wasiatnya, mengasihi teman-teman dari keduanya, dan menjadi tali persaudaraan yang telah dijalin oleh keduanya semasa masih hidup. Demikianlah sahabat-sahabat sekalian, semoga manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.